Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya membaca sebuah berita yang bikin ngakak terguling-guling, yang bikin tertawa terbahak-bahak, terbihik-bihik, terbohok-bohok, bahkan terbohok-bohok. Berita apakah itu Gerang? Ya, Anies Baswedan meresmikan joglo kemenangan Anies Baswedan untuk nyapres di 2024. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pasti hari ini habis nyeruput kopi, habis nyeruput air teh hangat, akan ngakak guling-guling, akan tertawa terbahak-bahak, tertawa terbihik-bihik, salut banget atas muka temboknya Mas Bro, salut banget atas tidak punya rasa malunya, tidak punya prestasi apa-apa, tapi kok beraninya nyapres di 2024. Padahal masih jauh Bro, masih jauh banget. Sekarang itu baru 2021 awal, jadi masih sekitar 4 tahun lagi. Ya mungkin ini adalah sebuah kesadaran dari Anies Baswedan. Setelah ngacak-ngacak Jakarta, setelah tidak becus ngurus Jakarta, setelah amburadul di Jakarta, program-program yang dijanjikan di kampanye semuanya acak-acakan, berantakan, amburadul, aut-autan. Tahu kan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada 2 program sangat diunggul-unggulkan oleh Anies Baswedan saat itu. Yang pertama adalah OKOC, mencetak jutaan pengusaha baru. Semua orang terbuai Bu. Memang itu harapannya, memang itu impiannya rakyat Indonesia, terutama para pedagang, para UMKM, bisa menjadi pengusaha muda. 300 juta siap digelontorkan per orang untuk sebagai dana awal, diikutkan bimbingan untuk menjadi pengusaha sukses, lalu dikasih tempat usaha, lalu dikasih konsumennya. Enak bener Bro, sumpah enak bener. Sudah dikasih duit 300 juta, dikasih pelatihan untuk menjadi pengusaha sukses secara gratis, disiapkan tempatnya, bahkan disiapkan pula pembelinya. Memang Bro, Anies Baswedan ini pantas disebut sebagai gombal politik. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Anies Baswedan ini pantas disebut sebagai si raja gombal politik. Ngomong setinggi-tingginya untuk membodohi rakyat Jakarta yang katanya paling cerdas, dan memang terperangkap Bro. Ternyata kecerdasan seorang manusia, rakyat Jakarta tidak mampu memilah dan memilih mana pahlawan, mana bajingan. Ini sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin mereka bisa terjebak kepada gombalan Anies Baswedan? Dan kini OKOC memang adalah sebuah bualan, sebuah gombalan yang paling bebal dan pasti sangat-sangat menyakitkan. OKOC nggak ada Bro, duitnya nggak ada, programnya nggak ada. Ketika dia menjabat, apa yang dia katakan? Memangnya program apa ya? Memangnya program apa ya yang sudah saya janjikan? Memangnya program apa ya yang sudah saya janjikan? Ini orang pura-pura budak, pura-pura goblok. Pinter, tapi pura-pura budak, pura-pura goblok. Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada orang-orang seperti ini. Yakinlah, yakin. Karena suatu kebohongan itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik jadi pencuri daripada pembohong.
Kalau pencuri yang rusak diri sendiri, taruh ada seorang maling ayam, ketangkep, digebuki, yang hancur diri sendiri. Tapi kalau ada gubernur pembohong, pejabat pembohong, diri sendirinya mungkin tidak terzolimi, tapi orang lain terzolimi. Makanya kata Allah, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Banyak orang yang celaka karena lidahnya, banyak orang celaka karena omongannya, banyak orang celaka karena bacotannya, banyak orang celaka karena kebohongannya, menyebabkan banyak orang tersesatkan karena omongannya, menyebabkan banyak orang terbuai karena gombalannya, sehingga tidak mampu berpikir rasional, memilih pahlawan, malah memilih bajingan. Dosa dipikul oleh Anies Baswedan ini benar-benar sangat berat, dan dia ini memikul dosa-dosa orang yang sudah mereka sesatkan, memikul dosa-dosa orang yang sudah memilih mereka. Begitu tingginya harapan rakyat Jakarta, Anies Baswedan bisa lebih baik daripada Ahok, Anies Baswedan bisa lebih baik daripada Jokowi, nyata-nyatanya malah jauh lebih buruk daripada Ahok dan Jokowi. Kalau Ahok dan Jokowi bikin sesuatu dengan harga yang minimal tapi manfaatnya luar biasa, kalau Anies Baswedan bikin sesuatu markupnya edan-edanan, manfaatnya kagak ada. Ini betul atau enggak? Halo bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, apa yang saya utarakan ini benar apa betul? Ini bukan hoax bro, ini bukan fitnah. Karena kalau saya berceramah selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti berotak, berotak berarti berpikir. Jadi saya selalu melihat tanda-tanda yang terjadi di waktu siang dan di waktu malam, sehingga otak saya berputar, sehingga hati saya bisa merasa. Otak dan hati berjalan seiringan dalam satu garis lurus, sehingga mampu membedakan mana orang yang baik, mana orang yang jahat, mana gubernur yang baik, mana gubernur yang jahat. Yang baik katakan baik, yang jahat katakan jahat. Wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara orang yang baik dengan orang yang jahat, antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang jahat. Orang yang baik kau sebut jahat, orang yang jahat kau sebut baik. Itu tandanya orang-orang yang enggak berotak. Anies Baswedan ini orang baik, orang jahat bu, orang jahat. Maka katakanlah dia sebagai orang jahat, dan jangan pernah mau pilih dia di 2024, karena sudah cukup jejak digitalnya begitu merah di mata rakyat Jakarta dan di mata rakyat Indonesia. Ahok Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Orang baik. Maka katakan dia adalah orang baik. Pilih mereka di 2024, karena kebaikannya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau saya ngomong bukan hoax. Program OKOC itu cuma bualan, cuma kebohongan. Begitu banyak orang-orang Jakarta yang pintar, ketika mendengar bualan Anies Baswedan, otaknya dan hatinya mendadak terhenti. Coba ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kalau otak bapak berhenti, hati bapak berhenti, kira-kira bapak pada saat itu akan jadi apa? Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jika ada seorang manusia otak dan hatinya tidak jalan, maka itu tidak lebih kaya kebo, kaya kambing, kaya batu, menjadi budak-budak politik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, bahkan mungkin disebut orang gila. Maka ini harus jadi pelajaran yang sangat berharga, harus jadi tanda-tanda yang sangat berharga, khususnya bagi rakyat Indonesia, bahkan khususnya bagi rakyat Jakarta, bahkan bagi rakyat Indonesia. Bualan itu bisa membuat otak nggak jalan, hati nggak jalan, bisa membuat diri kita gila. Dan itu sudah terbukti bagaimana rakyat Jakarta dibuat gila dengan memilih Anies Baswedan.
Ketika sudah menjabat, apa daya tangan tak sampai, oke ojek tak pernah datang. Mimpi yang sudah mencapai langit ketujuh, terjun payung, malah tenggelam ke dasar samudra. Na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Menciptakan jutaan dengan pengusaha muda, menciptakan jutaan pengusaha gagal total, bukan di tengah jalan, bahkan di awal perjalanan sudah gagal. Duit rakyat dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna. 10 triliun anggaran untuk menanggulangi COVID. Rakyat entah kemana, dananya paling tinggi se-Indonesia. Penderita COVID-nya pun paling tinggi se-Indonesia. Saya kira pemerintah harus mulai audit. Ini 10 triliun itu 10.000 miliar. Jadi kalau satu orang dikasih 1 miliar, maka akan menciptakan 10.000 pengusaha yang baru. Tapi di tangan Anies Baswedan 10.000 miliar ini jadi sampah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin saja dijadikan dana untuk nyapres dia ke depannya, duitnya ditabung. Na'udzubillah, na'udzubillah. Program yang kedua adalah program DP 0%, rumah lapis. Kita semua bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud rumah DP 0%? Ribanya jelas, kegunaannya pun gak jelas. Dikirain untuk rakyat miskin. Kalau Ahok bikin perumahan rakyat untuk rakyat miskin, Jokowi bikin perumahan rakyat untuk rakyat miskin. Kalau rakyat yang kaya nggak perlu perumahan, bro. Memang orang kaya pasti punya banyak rumah, nggak perlu diurusin, nggak perlu dipikirin. Wong orang udah punya duit, mau bikin rumah di mana saja gampang, karena punya duit. Tapi rakyat kecil borok-borok punya rumah di mana-mana, duit aja kagak punya. Jokowi berpikir ke arah sana, memberikan rumah bagi rakyat miskin. Ahok berpikiran ke sana, memberikan rumah bagi rakyat miskin. Kasurnya dikasih, kulkasnya dikasih, bayar listrik gratis, cuma bayar pemeliharaan gedung doang. Supaya enak, supaya nyaman, ada KJP, mau apa susah, gampang. Ada bantuan-bantuan di pemerintah, bantuan untuk kehidupan sehari-hari, bantuan untuk modal usaha. Kurang apa di zaman Ahok, kurang apa di zaman Jokowi? Apa yang membuat kalian buta memilih Anies Baswedan? Akhirnya program DP 0% ternyata bukan untuk rakyat miskin, ternyata diperuntukkan untuk rakyat kaya. Ini kan double, ini kan sableng. Katanya minimal 7 juta ke atas, edan wae. Ini harus jadi pelajaran. Makanya saya ngakak ketika Anies Baswedan punya nyali untuk nyapres, padahal kebusukannya itu sudah direkam, sudah disiapkan. Nyapres meledak, dia hancur lebur. Karena politik itu harus orang yang bersih. Kalau orangnya kotor, orangnya brengsek, habis waktu kampanye. Dibongkar semua kesalahannya, dibongkar semua kebusukannya. Pikiran Cebong saat ini pada diam. Cebong itu sedang bergerilya, bro, ngumpulin data, ngumpulin fakta. Gak akan kuat, gak akan kuat, coba saja. Makanya saya ketika dapat berita bahwa Anies Baswedan membuat joglo pemenangan Anies Baswedan, ngakak. Coba tentuin dari sekarang siapa partai pengusungnya. Ya saya kira mungkin partai pengusungnya Gerindra, Demokrat, PKS, PAN mungkin. Bahkan mungkin juga Golkar atau Nasdem, bisa saja. Tapi saya yakin dengan adanya media sosial, dengan adanya Gus AA, semuanya dibongkar, semuanya diungkap. Semuanya tidak lain untuk revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia bukan revolusi negara, tapi revolusi Indonesia adalah terbagi menjadi 3 titik yang harus diperbaiki, 3 titik yang harus dipercepat perbaikannya, yaitu revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Jadi bullshit kalau Rizik Syihab saat ini menggadang-gadang kita perlu revolusi akhlak. Percuma kalau punya akhlak kagak punya otak. Nanti jadi budak-budak spiritual, nanti jadi budak-budak politik, berakhlak tapi gak punya otak.
Dikasih 500.000 mangkak demo. Ditanya ente demo buat apa, kagak tahu. Dibayar 500.000 untuk tebar kebencian kepada Jokowi. Setelah ditangkap, kenapa ente membenci Jokowi? Enggak tahu. Ini manusia yang berakhlak tapi enggak berotak. Makanya dibutuhkan otaknya harus berkualitas, akhlaknya harus berkualitas, mentalnya pun harus berkualitas. 3 titik ini tidak boleh muncul salah satu, semuanya harus beriringan munculnya. Otaknya harus bagus, mentalnya harus bagus, akhlaknya pun harus bagus. Otaknya berkaitan dengan ilmu sains, ya harus dilatih otaknya. Kita penting ilmu matematik, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Ilmu sains dan teknologi ya kita harus tahu. Kita harus mampu bersaing. Dengan persaingan otak kita akan semakin TOP BGT gitu loh. Di kita kan ada olimpiade. Yang terjadi apa? Soal dan jawabannya dibocorin oleh panitia olimpiade. Gimana kita mau dapat otak yang berkualitas? Kalau soal olimpiadenya sudah dibocorin, kalau jawaban olimpiadenya sudah dibocorin, kalau soal olimpiadenya gitu-gitu doang. Makanya kita dibutuhkan guru-guru yang jujur, yang tidak hanya pintar tapi jujur. Di kita susah mencari guru-guru yang pintar tapi jujur. Kebanyakan itu pintar tapi brengsek. Makanya ujian nasional itu bertahun-tahun bocor terus, bro. Karena banyak guru yang pintar tapi brengsek. Akhirnya generasi muda kita ini otaknya dipertanyakan. Nilainya 9, 10, 9, 10, 90, 100, 90, 100. Otaknya kagak ada. Buat apa nilai kalau nggak ada otak? Akhlak di pesantren, ilmu agama itu penting ada di sekolahan. Makanya aneh kalau ada orang yang tidak begitu respon. Pendidikan agama di sekolah pun penting, karena agama itu berkaitan dengan akhlak. Para siswa mahasiswa harus berakhlak, cerdas dan berakhlak. Jadi program The King of Science ini benar-benar program yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, benar-benar program yang dibutuhkan oleh Jokowi saat ini untuk menghajar paham-paham khilafah yang sangat-sangat mengerikan. Mental itu sesuatu unsur yang bisa membawa kita ke arah kemajuan, seperti mental baja, tahan banting, ulet, terus inovatif, kreatif, terus pantang menyerah, optimis. Ini mental, sesuatu yang bisa membawa kita ke arah kemajuan. 3 titik ini diperlukan oleh kita bangsa Indonesia, agar kata para pengamat bahwa Indonesia ini akan menjadi negara hebat, yang lebih hebat daripada Amerika, yang lebih hebat daripada Cina, yang lebih hebat daripada Rusia di tahun 2050. Semuanya itu akan terbukti jika kita mampu menjalankan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Jadi nanti ya, Bu, Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pilih calon presiden yang punya kualitas dari segi otak, akhlak, dan mentalnya. Ada 3 calon presiden yang sudah saya pantau. Yang pertama Jokowi, yang kedua Ahok, yang ketiga Ganjar Pranowo. Dan ada 2 calon wakil presiden. Yang satu Ahok, yang satu Kiai Haji Said Akil Siroj. Tapi pasangan merah putih itu pasangan paling ideal. Jadi nanti di 2024 boleh dipasangkan Ahok, Kiai Haji Said Akil Siroj, Jokowi, Kiai Haji Said Akil Siroj, Ganjar Pranowo, Kiai Haji Said Akil Siroj. Atau kalau misalkan pengen edan banget, pengen anjing banget, ya Ahok Jokowi lah, Jokowi Ahok. Ini pasangan yang super ideal. Tapi melihat situasi dan kondisi saat ini nggak mungkin kayaknya. Jadi kalau misalkan Jokowi tidak mau nyapres lagi, ya pasangan paling ideal ya Ganjar Pranowo dan Kiai Haji Said Akil Siroj. Ya Ahok bisa dijadikan ketua KPK, itu bagus. Kita minta orang-orang baik bergabung mendukung pemimpin yang baik. Ridwan Kamil masih saya pantau, bro. Karena di Jawa Barat ini banyak kadrun, gudangnya khilafah di Jawa Barat. Bisa saja dia terpengaruh, tapi ya kita lihat nanti saja. Masih banyak calon-calon baik yang pantas disandingkan, yang pantas dipilih di Pilpres 2024. Masih lama lah, masih 4 tahun lagi. Ya biarkan mereka bekerja dulu,
kita pantau bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.